li tenggene ayat wa wasainal insana biwalidayhi ihsana hamalatuhu ummuhu kurha wa wadu'atuhu kurha wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Pramila para hadirin wal hadirat, kula lan panjenengan boten usah menyesal karena terlahir dari ibu dan bapak yang tidak wiroi, yang tidak ifah. Nak kula lan panjenengan pun ngerti hakikate awak kula lan panjenengan itu adalah berasal atau buah karma dari orang tua yang tidak wiroi. Mula saiki ayo kita do tobat, kita menyesal, kita lari menuju kepada Allah. Ayo awake dhewe ndang-ndang tobat kembali ke jalan Allah. Pripun carane? Ayo kita itba dateng baginda Nabi. Gandeng niki tasih wulan Maulud. Ing pundi wulan Maulud niki adalah wulan kelahiranipun baginda Nabi. Mula monggo kita belajar sirinipun utawa maknawiyah saking bulan Maulud. Wonten ing zaman biyen 1000 sekian tahun yang lalu, lahirlah seorang laki-laki kecil mungil yang akhirnya diberi nama Muhammad. Yang memberi nama Muhammad itu bukan ibu dan bapak dari si bayi tersebut, tapi adalah mbah utawa kakak ibun, yaiku Sayyid Abdul Muthalib. Harapanipun dengan adanya nama Muhammad niki supaya si jabang bayi niki nantinya akan menjadi orang yang terpuji, orang yang mulia, iso mulyaake kedua orang tua, nenek moyang lan para leluhur-leluhuripun. Mula apa sing disuwun Abdul Muthalib akhire diijabahi dening Gusti Allah. Awujud si jabang bayi sing dikasih nama Muhammad niki akhire diolah raga cipta jiwa sukma nyawane dening Allah Subhanahu wa ta'ala. Kisah mengatakan bahwa baginda Nabi secara syariat uripipun selalu nelongso. Bagaimana tidak, masih berada di dalam kandungan sang ibu Siti Aminah. Piyambakipun sampun dipun tilar sida dening abahipun. Setelah lahir tanpa adanya bapak, beliau mendapat titel yatim. Lajeng 1, 2, 3, 4 tahun piyambake sudah ditinggal oleh ibu. Akhirnya piyambakipun menjadi anak yang yatim dan piatu. Sejak kecil beliau baginda Nabi itu telah diproses oleh Allah. Oleh baginda Nabi niki digawe rekoso dening Gusti Allah. Mergo Muhammad kecil ini adalah calon sang pencerah, calon Nabi akhir zaman. Dia adalah Rasul terakhir pada waktunya nanti. Mula kisah mengatakan bayaipun Kanjeng Nabi menurut adat dititipake datang tiang wadon sing purun ngemiki, naminipun Halimatus Sa'diyah. Dengan kasih sayang yang diberikan oleh
Dewi Halimah menikolah Kanjeng Nabi bisa merasakan arti seorang ibu. Hingga akhirnya dewasa dia pun dikembalikan kepada keluarganya. Akhirnya pun Kanjeng Nabi ikut kepada kakek sang, yaitu Sayyid Abdul Muthalib. Ketika piyambakipun derek mbahipun Abdul Muthalib pun juga tidak henti-hentinya mendidik, mengajari Muhammad kecil tentang arti kehidupan. Yaiku piyambakipun ken urip rekoso satu di antarane baginda Nabi yaiku ken angon wedhus. Mbah iku mau angon wedhuse keluarganipun baginda Nabi ya termasuk wedhuse tiyang sanes. Ning kabeh perjalananipun beliau baginda Nabi niki merupakan rahasia yang tersembunyi di balik yang dijalani oleh baginda Nabi. Al-Kisah akhiripun Kanjeng Nabi ditinggal wafat oleh kakek Abdul Muthalib, kemudian beliau nderek Abu Thalib. Singkat cerita, ketika Kanjeng Nabi Muhammad umur 25 tahun, sakderenge 25 tahun niki Kanjeng Nabi pernah nderek seorang saudagar penjual kain, penjual pakaian gamis yang sangat kaya, piawai dalam berdagang. Dialah Siti Khadijah. Mulai dengan sifat al-amin, siddiq, jujur yang dimiliki oleh baginda Nabi, mulai tepat umur 25 tahun, akhirnya Siti Khadijah pada waktu umur 40 tahun meminang datang Kanjeng Nabi untuk dijadikan sebagai suami pendamping hidup. Kisah mengatakan setelah Kanjeng Nabi menjalani hidup berkeluarga bersama Siti Khadijah 1, 2, 3 tahun, sehingga Kanjeng Nabi menginjak umur 30 tahun. 5 tahun sudah beliau hidup berkeluarga bersama sang istri Siti Khadijah. Akhirnya Kanjeng Nabi jiwani mulai dihantui oleh hal-hal yang masih belum jelas. Kanggini baginda Nabi 31, 2, 3, 4, 5, 6 tahun. Akhirnya Kanjeng Nabi mboten kiyat tepat umur 36 tahun. Akhirnya baginda Nabi pamitan datang sang garwa. Piyambakipun kepengin mencari tempat untuk menyendiri. Beliau pamitan dengan sang garwa. Gandeng sang garwa Siti Khadijah niki adalah wanita yang sangat mulia. Mula akhiri Siti Khadijah pun memberikan izin dan mempersiapkan bekal untuk perjalanan ngerombangipun baginda Nabi. Akhirnya piyambakipun melampah 1, 2, 5, 7, 10 kilo meninggalkan rumah beliau. Akhirnya pun sampailah beliau wonten ing sebuah perbukitan gunung kecil Jabal Nur. Temriku piyambakipun munggah tidak begitu tinggi dari gunung tersebut. Akhirnya piyambakipun menemukan sebuah tempat, Gua Hira namanya. Disitulah beliau memulai yaiku perenungan, melakukan hening, mengheningkan cipta karsa, mengheningkan hati jiwa. Akhirnya
1, 2, 3, 4 tahun. Akhirnya Kanjeng Nabi pun juga sudah mulai terkuak misteri yang selama ini menghantui jiwanya. Kanjeng Nabi berada di Gua Hira meskipun tidak 24 jam, maksudipun 1, 2, 3, 1 minggu wangsul kembali lagi. Tapi nak dihitung Kanjeng Nabi berada di Gua Hira, iku pun juga tidak memakan waktu yang sedikit. Apa yang dilakukan oleh baginda Nabi ketika temriku? Beliau melakukan meditasi, nak coro bahasane wong Hindu Buddha. Coro wong Islam beliau melakukan zikir. Nak coro zaman saiki beliau melatih diri, iku mengucapkan kalimah-kalimah thayyibah. Gandeng beliau dulu juga pernah diajari oleh kakek nenek moyangnya kalimah-kalimah thayyibah. Walaupun Quran belum ada, tapi pada waktu iku nama Allah, la ilaha illallah, kalimat itu sudah ada. Mergane kenabiani Nabi Isa Musa juga mengajarkan kalimah tauhid tersebut. Akhirnya Kanjeng Nabi temriku melakukan malatih zikir, mengingat Allah. Nak coro Yaman saiki dari tahapan zikir bil lisan bil qalbi, zikir jahar bil lisan, zikir sir bil qalbi, zikir kanthi batin dipecah enten zikir bil qalbi sir khafi akhfa. Mula 4 tahun Kanjeng Nabi sempat khulwah uzilah wonten ing Gua Hira. Tepat usia 40 tahun akhiri piyambakipun diangkat menjadi Rasul dening Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah usia 40 tahun ikulah Kanjeng Nabi mendapat risalah, mendapat tugas. Nopo tugas yang diembankan oleh Allah? Coro bahasa saiki, setelah awakmu melakukan pertemuan dengan aku di dalam gua, mula saiki awakmu kudu menemukan aku di luar gua. Mergane apa mat? Apa sing kok temoni ana ing Gua Hira iku ora padha ketika awakmu ana ing jabane Gua Hira. Awakmu iso ketemu karo aku pada waktu awakmu melakukan zikir tenggene Gua Hira, tapi belum tentu awakmu iso nemokake aku di luar Gua Hira. Apa sing kok temui ning Gua Hira awakmu iso nemokake aku kanthi zikir, belum tentu awakmu iso nemokake aku kanthi mikir. Mula iling-ilingin mat, apa sing kok temoni ketika awakmu meditasi melakukan zikir iku kudu padha karo apa sing kok temoni melalui mikir. Mula akhire Kanjeng Nabi medal saking Gua Hira melakukan iku pentahkikan, nyatakake apa sing ditemuni ketika beliau melakukan uzlah khulwah wonten ing Gua Hira. Cerita niki kula tugel semanten riyin. Begitu juga dengan kita. Lah nak kula lan panjenengan niki wau bukan nabi, bukan wali, tapi umat Muhammad. Meskipun keturunan kula lan panjenengan niku mboten sehebat keturunanipun Kanjeng Nabi, apakah itu tidak memungkinkan diri kita bisa gayuh
sebagian dari makom-makom yang dulu pernah dilalui oleh Kanjeng Nabi? Jawabanipun fi'lu mumkinin au tarkuhu. Sifat jaise Allah muga-muga hadir di dalam diri kula lan panjenengan. Mula nak kula lan panjenengan ngrasa awake dhewe adalah umat Muhammad. Monggo saat niki awake dhewe melupakan sapa sejatine awake dhewe keturunane sapa. Sementara iki ayo itu semua kita tutup. Awake dhewe tidak usah melihat sinten tiyang sepah kalih kula lan panjenengan. Awake dhewe tidak usah kecil hati karena keturunan-keturunan kita tidak ada yang menjadi wali. Keturunan kita tidak ada yang menjadi alim, ulama, orang soleh, orang ahli ibadah dan lain sebagainya. Semua itu monggo kita tutup. Kita buka lembaran baru. Kita adalah umat Muhammad. Monggo kita tutup masa lalu kita. Saat ini yang ada, warga PJT semua adalah umat Muhammad. Mula seorang umat duweni kewajiban ikut datang apa yang pernah dijalani oleh Nabi nipun. Gandeng Kanjeng Nabi niku adalah Nabi kula lan panjenengan. Beliau meskipun orang yang dicalonkan bukan dicalonkan, beliau adalah manusia pilihan Tuhan yang akan dijadikan sebagai nabi, penutup dari semua nabi. Tapi beliau tetap melalui proses untuk PDKT, mendekatkan diri kepada Allah. Meskipun beliau orang yang dipilih secara langsung oleh Allah, tetap Muhammad tidak bisa melewati proses atau tahapan-tahapan dalam bersuluk. Semanten ugi kula lan panjenengan, ayo kita mentelaah perjalananipun baginda Nabi. Dulu sebelum Kanjeng Nabi diangkat menjadi Rasul utusanipun Allah, beliau sudah menjalani proses bersuluk.